Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun teman-teman mendengarkan video ini. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Meningkatkan Prestasi Akademik Mahasiswa dengan Self-Regulate Learning. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Oriza Fiarkita Jalumang dengan nomor NIM akhir 096, Norma Anissa Cahyani dengan nomor NIM akhir 100, dan Fatinuha Husni Amalia dengan nomor NIM 108, dengan dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Dewi Khurun Aini MA. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan atau introduction. Prestasi akademik adalah hasil belajar dalam bidang akademis yang merefleksikan kemampuan dan kinerja mahasiswa terhadap materi pelajaran yang bersifat multidimensi yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai. Prestasi akademik individu ditentukan oleh dua faktor, baik eksternal maupun internal. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Chang pada tahun 2002, bahwa belajar tidak hanya dikontrol oleh aspek eksternal saja, melainkan juga dikontrol oleh aspek internal yang diatur sendiri atau self-regulate. Oleh karena itu, belajar harus dipahami sebagai proses aktif, konstruktif, dan self-regulate. Yang selanjutnya adalah metode. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk mengetahui hal-hal yang membuat prestasi akademik dari subjek menjadi rendah. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan eksperimen, yaitu mengamati kelompok mahasiswa yang diberi pelatihan SRL dan kemudian dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberi pelatihan SRL. Analisis yang digunakan adalah uji beda dengan menggunakan t-test. Baik, yang selanjutnya adalah result atau hasil. Hasil dari analisis deskriptif dapat dilihat bahwa antara dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ini memiliki perbedaan hasil, di mana mean dari kelompok eksperimen adalah 2,78, sedangkan mean dari kelompok kontrol adalah 2,47. Kemudian nilai terendahnya. Nilai terendah dari kelompok eksperimen adalah 2, sedangkan dari kelompok kontrol adalah 1,40. Kemudian nilai tertinggi dari kelompok eksperimen adalah 3,45, sedangkan dari kelompok kontrol adalah 3,35. Dan SD dari kelompok eksperimen adalah 0,32, sedangkan dari kelompok kontrol adalah 0,41. Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis dengan independent sample t-test. Diperoleh hasil demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini yang berbunyi kelompok yang diberi pelatihan SRL atau kelompok eksperimen memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberi pelatihan SRL atau kelompok kontrol diterima. Yang selanjutnya adalah discussion. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan SLR terbukti efektivitasnya dalam peningkatan prestasi akademik, yang dapat dilihat dari perbandingan antara kelompok yang diberi pelatihan SRL dengan kelompok yang tidak diberi pelatihan SRL. Sebelum dilakukannya pelatihan SRL, permasalahan subjek adalah memiliki motivasi yang rendah dalam belajar, kurang percaya diri, sering belajar atau membaca namun mudah lupa,
kurang berminat pada mata perkuliahan, tidak memiliki tujuan belajar, merasa tidak memiliki waktu belajar karena kegiatan lain, dan sering lupa mengerjakan tugas kuliah. Nah, berdasarkan beberapa keterangan dari subjek mengenai permasalahan yang dihadapi tersebut, menunjukkan bahwa sebelum menerima pelatihan SLR ini, subjek memang belum atau kurang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk meregulasi dirinya sendiri dalam proses pembelajaran, baik dari aspek kognitif, motivasi, maupun perilakunya. Kemudian, setelah menerima pelatihan SLR, subjek sudah bisa mengaplikasikan langkah-langkah dan beberapa strategi belajar berdasarkan regulasi diri. Hampir seluruh subjek menggunakan strategi dengan menekankan ucapan pada diri sendiri atau self-talk. Karena hal ini dirasa sangat efektif untuk mengisi energi positif pada diri subjek untuk memulai maupun melanjutkan kegiatan belajar yang mereka lakukan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dapat menunjukkan bahwa kekuatan positif pada diri sendiri yang meliputi kepercayaan diri dan motivasi berhubungan erat dengan regulasi diri individu dalam belajar dan prestasi akademiknya. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan SLR terbukti efektivitasnya dalam meningkatkan prestasi akademik yang dapat dilihat dari perbandingan antara kelompok yang diberi pelatihan SLR dengan kelompok yang tidak diberi pelatihan SLR. Kemudian, strategi yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah dengan menekankan ucapan pada diri sendiri. Karena hal ini dirasa sangat efektif untuk mengisi energi positif pada diri seseorang, pada diri subjek untuk memulai kegiatan pembelajaran mereka. Karena dengan men-charge energi positif pada diri subjek, maka hal tersebut akan berkaitan erat dengan regulasi diri. Nah, kekuatan positif yang disalurkan pada diri sendiri ini dengan self-talk adalah kepercayaan diri dan motivasi. Dan regulasi diri pada individu atau subjek itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu self-efficacy, motivasi, dan tujuan dari individu. Yang selanjutnya adalah suggestion atau saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut. Yang pertama, bagi pembaca, hal ini dirasa sangat penting untuk individu di mana ia akan belajar secara aktif, menyusun, menentukan tujuan belajar, merencanakan dan memonitor, mengatur dan mengontrol kognisi, motivasi perilaku, serta lingkungannya untuk mencapai tujuan, menghasilkan perubahan pengetahuan, pemahaman, penerapan, daya analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti mengenai berbagai macam hal akademik yang lebih kompleks seperti ekonomi, sosial, budaya, ataupun yang lain sebagainya.